Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bilang, pocong itu cuma arwah yang terikat kain kafan. Tapi mereka lupa satu hal. Kain itu bukan sekadar penutup jasad. Ia adalah saksi. Dan kalau seseorang mati dengan hina, dengan pengkhianatan, dengan ketidakadilan yang ditutup rapat, maka yang bangkit bukan cuma tubuhnya. Yang bangkit adalah dendamnya. Ini adalah kisah tentang seorang gadis bernama Rani dan sebuah desa yang memilih diam. Desa Sumbersari selalu terlihat tenang. Dari luar, sawahnya luas, anginnya lembut, dan jalan utamanya hanya diterangi lampu kuning yang redup saat malam. Orang-orang luar sering bilang, desa itu damai. Tidak banyak keributan, tidak pernah ada kasus besar, tidak pernah ada kabar menggemparkan. Tapi kedamaian itu dibangun di atas sesuatu yang dikubur. Namanya Rani. Rani bukan gadis yang suka mencari masalah. Ia pendiam, membantu ibunya di warung kecil dekat lapangan desa, dan sesekali mengantar pesanan makanan ke Villa Pinus di ujung perbukitan. Villa itu jarang ditempati pemiliknya yang orang kota. Biasanya hanya disewa anak-anak muda saat akhir pekan. Disitulah semuanya dimulai. Malam itu, hujan turun, rintik. Rani diminta mengantar pesanan makanan dan minuman ke villa. Pacarnya sendiri, Arga, yang memesannya. Arga adalah anak kepala dusun, disukai banyak orang. Tampan, ramah, di depan umum. Tapi sorot matanya selalu menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. Rani tidak pernah curiga. Ia datang dengan motor kecilnya, membawa 2 dus besar. Musik keras terdengar dari dalam villa. Tawa pria-pria mabuk pecah di antara kilatan lampu warna-warni. Begitu Rani masuk, suasana berubah. Tawa itu tidak berhenti, tapi arah pandangnya berpindah ke dirinya. Arga mendekat dengan senyum yang berbeda dari biasanya. Bukan senyum hangat, lebih seperti senyum yang sudah memutuskan sesuatu. Awalnya hanya candaan, pegangan tangan yang terlalu kuat, tatapan yang terlalu lama. Rani mencoba tertawa, mencoba pergi, tapi pintu sudah dikunci. Malam itu bukan malam cinta, itu malam pengkhianatan. Ceritanya tertelan musik, tangisnya tenggelam oleh hujan yang semakin deras. Satu persatu mereka mengkhianatinya, Arga dan 4 temannya. Mereka bukan orang asing, mereka anak-anak yang tumbuh di desa itu, orang-orang yang dikenal keluarganya. Saat semuanya selesai, Rani sudah hampir tak bergerak. Nafasnya berat. Tubuhnya gemetar. Ia masih hidup. Dan justru itu yang membuat mereka panik. Arga yang pertama bicara soal menyelesaikan masalah. Kata-katanya tenang, terlalu tenang. Teman-temannya ragu, tapi ketakutan lebih besar daripada nurani. Di belakang villa, dekat pohon pinus yang tanahnya lunak karena hujan, mereka menggali. Rani mencoba merangkak. Ia tidak bisa berteriak lagi. Matanya memohon. Tidak ada yang berani menatap lama-lama. Arga menutup mulutnya dengan kain. Salah satu temannya memegang tangannya. Yang lain berdiri gemetar. Ketika tanah pertama kali menutup wajahnya, hujan berhenti. Desa Sumbersari kembali sunyi. Mereka sepakat untuk diam. Mereka sepakat Rani tidak pernah
Sampai ke villa, mereka sepakat semua akan baik-baik saja. Dan memang, selama 7 hari, semuanya tampak baik. Sampai kain kafan Rani basah sendiri di pemakaman. Tubuhnya ditemukan 2 hari kemudian oleh pencari kayu yang mencium bau busuk dari arah pinus. Berita itu menyebar cepat. Tapi versi yang disampaikan berbeda. Polisi datang melihat, mencatat, lalu pergi. Kepala dusun memastikan kasusnya disebut sebagai perampokan disertai pembunuhan oleh orang tak dikenal. Tidak ada yang ditangkap. Rani dimakamkan dengan cepat. Tangisan ibunya menjadi satu-satunya suara yang jujur di desa itu. Malam pertama setelah pemakaman, Arga tidak bisa tidur. Ia mendengar suara sesuatu diseret di halaman rumahnya, seperti kain basah yang ditarik di atas tanah. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin anjing, mungkin angin. Lalu terdengar suara loncatan pelan, berat, berhenti tepat di depan jendelanya. Arga tidak berani membuka tirai, tapi dari sela kain tipis, ia melihat sesuatu berdiri di luar, putih, kotor. Kepala terbungkus kain kafan yang terikat di atasnya. Kakinya tidak terlihat jelas, wajahnya tidak terlihat. Hanya sepasang mata hitam yang basah. Keesokan paginya, Arga bilang itu mimpi. 2 hari kemudian, salah satu temannya, Bima, ditemukan di pos ronda dengan leher patah. Warga bilang ia jatuh sendiri dari kursi saat ronda malam. Tapi yang tidak mereka tahu, sebelum mati, Bima sempat berlari ke tengah lapangan sambil berteriak, "Dia di sini, dia loncat." Warga menganggapnya mabuk. Malam berikutnya, pedagang bakso yang biasa lewat desa pukul 11 malam berhenti mendadak di tikungan dekat rumah Arga. Ia melihat sesuatu berdiri di tengah jalan. Pocong perempuan, diam, tidak bergerak. Ia mencoba memutar gerobaknya, tapi roda seperti tertahan. Saat ia menoleh lagi, sosok itu sudah sangat dekat. Wajahnya miring, dan bau tanah basah menyengat. Pedagang itu pingsan. Keesokan paginya, ia demam tinggi dan tidak pernah kembali berdagang di desa itu lagi. Teror tidak lagi hanya milik para pelaku. Ia mulai menyentuh desa, dan itu baru permulaan. Kematian Bima sempat dianggap kecelakaan. Warga menguburnya cepat, seperti ingin segera menghapus bayangan tentang teriakan terakhirnya. Tapi bagi Arga dan 3 orang lainnya, Dion, Riko, dan Tama, itu bukan kecelakaan. Itu peringatan. Sejak malam itu, hujan selalu turun setiap lewat tengah malam. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat tanah menjadi lembab. Bau tanah basah mulai terasa di mana-mana, bahkan di dalam rumah. Dion adalah yang paling lemah mentalnya. Sejak pemakaman Rani, ia tidak pernah tidur lebih dari 1 jam. Ia merasa setiap kali memejamkan mata, ada sesuatu berdiri di sudut kamarnya. Awalnya hanya bayangan putih. Lama-lama bayangan itu mulai bergerak. Suatu malam, saat listrik padam karena hujan, Dion duduk sendirian di ruang tamu dengan lilin menyala. Orang tuanya sudah tidur. Ia mencoba menenangkan diri dengan menonton video di ponsel. Tapi sinyal hilang.
layar ponselnya tiba-tiba memantulkan sesuatu di belakangnya. Sosok putih, ia membeku. Lilin di depannya mati sendiri. Ruangan gelap total. Terdengar suara loncatan. Satu kali, dekat sekali, Dion merasakan udara dingin menyentuh tengkuknya. Ia tidak berani menoleh. Tangannya gemetar. Loncatan kedua terdengar tepat di sampingnya. Loncatan ketiga tepat di depannya. Dion memaksakan diri, membuka mata dalam gelap. Ia tidak melihat apa-apa, tapi bau tanah basah dan anyir memenuhi hidungnya. Tiba-tiba ada sesuatu menyentuh pipinya. Dingin, lembab, seperti kain yang baru digali dari kubur. Ia berteriak sekuat tenaga. Orang tuanya terbangun dan menyalakan lampu. Dion ditemukan di lantai, tercekik kain kafan yang melilit lehernya sendiri. Tidak ada orang lain di ruangan itu. Kain putih itu bukan miliknya. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Dion meninggal sebelum sampai ke puskesmas. Warga mulai gelisah. Dua anak muda mati dalam waktu berdekatan. Tapi kepala dusun ayah Arga meminta semua tetap tenang. Ia bilang, ini hanya kebetulan. Arga tahu itu bukan kebetulan. Ia mulai melihat jejak tanah basah di kamarnya setiap pagi. Padahal jendelanya tertutup, ia mulai mendengar suara loncatan, bahkan di siang hari. Dan setiap kali ia lewat dekat pohon pinus di belakang villa, ia merasa tanah di sana bergerak pelan. Riko mencoba kabur dari desa. Ia bilang kepada yang lain bahwa ia akan pergi ke kota selama beberapa bulan. Biar reda dulu, katanya. Ia tidak tahan lagi. Malam sebelum keberangkatannya, ia mengemas barang di kamar. Ibunya sudah tidur. Hujan kembali turun. Saat koper hampir penuh, terdengar suara ketukan di jendela. Toh, toh, toh. Pelan, teratur. Riko mengira itu Arga atau Tama. Ia mendekat dan membuka sedikit tirai. Yang ia lihat bukan manusia. Sosok itu berdiri tepat menempel pada kaca. Wajahnya sangat dekat. Kain kafannya kotor dan berlumpur. Ikatan di atas kepalanya miring, seolah dipaksa terburu-buru. Mata hitamnya menatap lurus tanpa berkedip. Riko mundur terhuyung. Kaca jendela retak sendiri, lalu pecah. Air hujan dan pecahan kaca masuk bersamaan. Sosok itu tidak berjalan. Ia melompat masuk. Satu loncatan membuat jarak mereka hilang. Riko berlari keluar kamar. Turun tangga, mencoba membuka pintu depan. Pintu terkunci. Ia menoleh. Sosok putih itu sudah di ujung lorong, melompat perlahan. Setiap hentakan membuat suara basah di lantai. Maaf, maaf, Riko terisak. Ia terpeleset di anak tangga terakhir. Saat ia mencoba berdiri, sesuatu melilit kakinya. Kain kafan yang panjang menjulur seperti tangan. Tarikan pertama membuat kakinya terkilir. Tarikan kedua menyeretnya ke atas tangga. Tarikan ketiga membenturkan kepalanya ke dinding. Ibunya menemukan Riko pagi hari dengan tubuh terpelintir tidak wajar di dasar tangga. Lehernya berputar hampir sempurna ke belakang. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan. 3 sudah mati. Desa mulai berbisik tentang kutukan. Tama
yang tersisa mulai kehilangan akal. Ia tidak berani keluar rumah saat malam. Ia bahkan tidak berani tidur sendirian, tapi teror tidak butuh izin untuk masuk. Suatu malam, ia tertidur di ruang keluarga dengan lampu menyala terang. Sekitar pukul 2 pagi, semua lampu mati bersamaan. Bukan karena listrik padam hanya di rumahnya. Ia terbangun dalam gelap. Suara loncatan terdengar dari dapur. Pelan, berat, semakin dekat. Tama meraba-raba mencari saklar. Tidak menyala. Ia mencoba membuka pintu keluar. Tidak bisa. Suara itu berhenti tepat di belakangnya. Ia merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Nafasnya tercekat. Ia perlahan menoleh. Untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Rani dengan jelas di balik kain kafan yang setengah terbuka. Wajah itu pucat kebiruan. Mata hitamnya basah, tapi tidak menangis. Bibirnya robek, seperti bekas dipaksa menutup jeritan. Dan di pipinya masih ada bekas kuku. Tama menggerit. Keesokan paginya, warga menemukan rumahnya kosong. Pintu terbuka lebar, lampu menyala kembali seperti biasa. Tubuh Tama ditemukan di belakang Villa Pinus. Terkubur setengah badan di tempat yang sama. Mereka dulu menggali. Ia masih hidup saat ditemukan, tapi tidak bisa berbicara, hanya menunjuk tanah dan terus menggeleng sampai akhirnya napasnya berhenti. Sekarang tinggal satu, Arga, dan ia tahu dendam itu tidak akan berhenti sebelum dirinya juga masuk ke tanah. Kematian Tama menjadi titik pecah bagi desa Sumbersari. 4 pemuda mati dalam waktu kurang dari 2 minggu. Tidak ada luka senjata, tidak ada tanda pembunuhan biasa. Semua seperti kecelakaan, tapi terlalu seragam dalam ketakutannya. Warga mulai berani menyebut satu kata yang selama ini hanya dibisikkan. Pocong. Ayah Arga akhirnya menyerah pada tekanan. Diam-diam ia memanggil seorang paranormal dari kota sebelah. Namanya Ki Wiratama. Ia dikenal bisa mengikat arwah penasaran. Orang-orang percaya padanya. Ia datang dengan pakaian serba hitam, tas berisi dupa, air kembang, dan kain kuning. Ritual diputuskan, dilakukan di Villa Pinus. Tempat semuanya dimulai. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin meniup pohon pinus sampai berderit panjang. Warga tidak ada yang berani mendekat. Hanya Arga dan ayahnya yang mendampingi Ki Wiratama. Di halaman belakang villa, tepat di lokasi penguburan dulu, Ki Wiratama menancapkan 4 batang bambu dan mengikat benang merah di antaranya. Ia menggambar lingkaran dengan kapur, menaruh sesajen, lalu mulai membaca mantra. Arga berdiri di dalam lingkaran, wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. "Apa yang kalian lakukan di sini malam itu?" tanya Ki Wiratama tanpa membuka mata. Arga diam, angin mendadak berhenti. "Jawab!" suara Ki Wiratama membentak. Dengan suara gemetar, Arga mengaku tidak semuanya, tapi cukup. Kata-kata itu membuat udara terasa makin berat. Tiba-tiba bau tanah basah muncul. Air hujan yang tadinya turun deras berhenti seketika, seperti dimatikan. Ki Wiratama membuka matanya pelan. Di luar lingkaran kapur, di antara batang-batang pinus, terlihat sosok putih berdiri. Diam, tidak melompat, hanya berdiri.
Kau belum tenang, gumam Ki Wiratama. Mencoba tetap tenang, ia melempar segenggam beras kuning ke arah sosok itu. Sosok itu tidak mundur. Ia melangkah, bukan melompat kali ini. Melangkah perlahan, menyeret kainnya di tanah basah. Benang merah di antara bambu-bambu putus satu persatu tanpa disentuh. Ki Wiratama mulai membaca mantra lebih cepat. Suaranya meninggi. Tiba-tiba kain kafan di tubuh sosok itu berkibar, meski tidak ada angin. Arga jatuh, terduduk dalam lingkaran. Sosok itu berhenti tepat di depan Ki Wiratama. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas oleh mereka semua. Itu Rani. Bukan hanya wajah pucat dan mata hitam, tapi juga bekas luka di bibirnya. Tanah masih menempel di rambutnya yang setengah terlepas dari ikatan kain kafan. Dan yang paling mengerikan, senyum tipis di sudut bibirnya. Ki Wiratama menjerit saat tubuhnya terangkat sendiri ke udara. Seperti dicekik tangan tak terlihat, mantranya terhenti. Menjadi suara serak. Tulang lehernya berbunyi patah sebelum tubuhnya dilempar keluar lingkaran kapur. Ia mati seketika. Lingkaran kapur retak. Arga mencoba merangkak mundur, tapi tanah di bawahnya terasa lembek. Kakinya tenggelam perlahan seperti lumpur hidup. Ia menoleh ke ayahnya. Ayahnya tidak bisa bergerak, hanya menangis dalam diam. Sosok itu kini berada tepat di depan Arga. Tidak ada lagi loncatan. Tidak ada lagi suara keras. Hanya jarak yang semakin dekat. Maaf, Arga terisak. Rani tidak berbicara, tapi suara seperti bisikan terdengar di dalam kepala Arga. Kenapa waktu itu kau tidak berhenti? Tanah di sekitar mereka mulai bergerak, seperti ada tangan-tangan dari bawah yang mendorong naik. Arga merasakan kakinya ditarik. Ia mencoba berdiri, tapi kain kafan Rani menjulur, melilit tangannya. Tarikan pertama membuatnya jatuh tersungkur. Tarikan kedua menyeretnya ke titik tepat ia dulu menggali. Arga menjerit minta tolong pada ayahnya. Ayahnya mencoba mendekat, tapi seolah ada dinding tak terlihat yang menahannya. Tanah terbuka perlahan, bukan lubang kecil, lubang selebar tubuh Arga. Rani berdiri tepat di bibir lubang itu. Ia tidak menyentuh Arga lagi. Ia hanya menatap, dan tanah mulai runtuh. Arga berusaha memanjat keluar, tapi setiap kali tangannya mencengkram tanah, tanah itu berubah menjadi lumpur dan menariknya kembali. Hujan turun lagi, deras sekali. Dalam hitungan detik, tubuh Arga setengah tertimbun. Tama menatap Rani untuk terakhir kalinya. Wajah pocong itu mendekat, sangat dekat. Arga bisa melihat tanah di sela-sela giginya. Lalu tubuhnya hilang di telan tanah. Tanah menutup sendiri seperti tidak pernah terbuka. Hujan berhenti, sunyi. Ayah Arga berlutut di tanah basah sambil menangis histeris. Di belakangnya, sosok putih itu masih berdiri. Ia menoleh ke arah desa dan melompat. Sejak malam itu, tidak ada lagi kematian misterius. Semua pelaku sudah mati. Tapi setiap ronda malam, warga masih mendengar suara loncatan di kejauhan. Pedagang bakso yang berani lewat selalu mempercepat langkah.
Saat melewati tikungan villa, lampu jalan sering padam sendiri, sekitar pukul 2 pagi. Beberapa orang bilang mereka melihat pocong perempuan berdiri di batas desa, menghadap ke dalam. Bukan untuk menyerang, tapi untuk mengawasi. Seolah memastikan tidak ada lagi yang mengulang dosa yang sama. Desa Sumbersari tetap terlihat tenang dari luar. Sawahnya tetap hijau, anginnya tetap lembut. Tapi setiap kali hujan turun dan bau tanah basah menguar, semua orang tahu satu hal. Rani memang sudah membalas dendam, tapi ia tidak pernah benar-benar pergi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Negeri Misteri. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.